Dan silakan mengikuti apa yang saya sampaikan. Cuci tangan, Elaknya kameranya. sabar Beres. tangannya sudah tutup. Duh, wes. Amit-amit. Panas banget. Ayo. Baik, yang pertama yang akan dilakukan adalah menanyakan riwayat keluhan pasien. Selamat sore Pak, berdasarkan laporan yang saya baca, Bapak tadi ada keluhan riwayat terkait dengan sistem perkemihan. Sebelumnya keluhan yang dirasakan seperti apa? Nah, itu ditanya. Keluhan utama adalah, jadi yang ditulis adalah keluhan utama dan riwayat penyakit Terdahulu. sekarang. Ya, keluhan utama dulu, tanyakan Pak seperti apa yang dirasakan saat ini. Nah, itu tulis pasien mengatakan nyeri atau nyeri dan panas pada saat mengeluarkan urin, misalnya seperti itu, atau keluar urin sedikit-sedikit dan seterusnya. Kemudian kita tanya riwayat penyakit sekarang, kapan munculnya gejala tersebut? Pak, ini nyeri yang dirasakan itu mulai dari kapan? Ya, pertama munculnya ada peristiwa apa sebelumnya? Misalnya saya sering duduk lama, atau misalnya saya banyak beraktivitas, susah atau sedikit mengkonsumsi air, ya, itu dijelaskan. Kemudian adanya, kalau ada keluhan nyeri, berarti karakteristik nyeri, lokasi, terus apa lagi, durasi, kemudian apa hubungannya dengan proses pengeluaran urinnya. Jadi nyeri itu muncul ketika saya pipis. Pas pipis, pas mengeluarkan airnya, nah itu semakin lama Pak. Jadi ditanya sedetailnya. Kemudian ada nggak gejala demam? Kalau demam berarti apa? Demam berarti adanya infeksi. Ya, seperti itu. Terus kemudian kita cek perubahan berat badan. Kita tanya, Pak, selama sakit ini Bapak ada penurunan berat badan tidak? Pada saat sebelum sakit dan saat sedang sakit sekarang. Kira-kira misalnya badan lebih kurus atau tidak, mengalami kekurangan nafsu makan atau tidak, ditanya. Terus kemudian kita tanya pola eliminasi frekuensi. Ya, Bapak, bagaimana pola eliminasinya di rumah? Ya. Terus sekarang pada saat di rumah sakit itu seperti apa? Di kolom pengkajian berarti apa nanti isinya? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Apa? B apa? BT, apa? Breathing, blood, perkemihan itu apa? Pengeluaran, apa namanya? Eliminasi atau goal. Ya. Kalau misalnya sistem perkemihan, jadi di sistem perkemihannya ditulis frekuensinya bagaimana dan seterusnya. Oke, karakteristik eliminasinya ya diperjelas. Kasih perubahan warna urin. Pak, terakhir warna urinnya tadi warnanya apa? Kalau misalnya pasien terpasang kateter, berarti kita cek apa? Urobeknya. Urobeknya
warnanya apa? Ya, normalnya warna apa? Kuning. Ya, tidak bercampur darah. Ya, seperti itu. Atau tidak hidro. Kuning jernih, ya. Itu. Terus pola nutrisi metaboliknya kita tanya, makanan konsumsi yang dikonsumsi sebelum atau kebiasaan Pak Sien sering mendem nggak? Sering mendem. Pak setiap hari minum minuman keras, mabuk, ya. Tulis, tidak pernah mabuk atau kurang minum, banyak beraktivitas, minum sedikit atau minumnya banyak, sehingga kelebihan cairan bisa juga terjadi seperti itu. Ya, oke. Terus ini nanti berikutnya kaji adanya dehidrasi. Tanda dehidrasi apa yang harus dicek? Kita cek adanya dehidrasi. Kemudian kita cek anoreksia atau tidak pasiennya, mual, muntah atau tidak. Pak, tadi makannya seperti apa? Habis semua atau panas? Ditulis. Jadi pasien mengatakan anoreksia atau nafsu makannya berkurang. Tidak di tidak tandai gejala mual muntah, namun pasien mengatakan anoreksia. Selama dirawat di rumah sakit itu ditulis. Kemudian pemeriksaan fisik langsung kita inspeksi mulai dari wajah. Mulai dari wajah, catat warna, sugar kulitnya, tekstur, nafas, bau amonia, dan pengeluaran keringat. Itu dicek. Nafas bau amonia ini adalah nafas bau khas yang diduga adanya kondisi abnormal di pasien tersebut. Itu. Abdomen, pasien posisi terlentang. Baik, jadi kenapa saya pakai fantom yang ini? Jadi posisi pasien terlentang seperti ini, terus kita nanti akan melihat. Jadi fokusnya di bagian apa? Kalau perkemian, vesika uri, ya, di mana itu? Di bawah umbilicus sampai dengan simfisis, ya, jadi seperti itu. Kemudian kita cek apa yang harus diperiksa mulai dari inspeksinya. Jadi abdomennya tampak adanya eksoriasis, tidak ada memar, tidak ada benturan atau tidak, ada sisa atau tidak di bagian abdomen itu. Isi Pak, silakan boleh saya buka bagian perutnya. Dibuka, kita cek. Kalau ada tanda abnormal ditulis. Misalnya contoh, ada bekas operasi di sini, jadi tulis ada bekas operasi. Operasi dilakukan kapan? Ditulis. Misalnya pasien habis operasi appendix 5 tahun yang lalu, ditulis di sini. Pasien pasca trauma operasi atau pasca operasi kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, kemudian abdomen sudah. Edema, distensi itu apa? Apa? Distensi abdomen. Adanya penumpukan cairan ada di abdomen. Berarti distensi apa? Bengkak, keras. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita palpasi, kita lihat kalau ada distensi, dia pasti ada nampak seperti terdapat tekanan dari dalam perut, terutama di bagian venous uretranya. Biasanya pada pasien apa sih ini ada distensi? Pasien apa? Penyakit apa? Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian palpasi ginjal, posisi pasien supinasi. Kemarin sudah saya ajari yang palpasi ginjal. Jadi tangan ini palpasi apa namanya? Beletmen. Tangan kiri yang tidak dominan menyangga, terus tangan kanan normalnya tidak teraba dan tidak merasa nyeri. Begitu juga sebaliknya. Terus pasien suruh
Apa? Kandung kemih sekarang. Nih. Cek. Pak, boleh ditekuk lututnya. Boleh. Pasien posisi supinasi, palpasi dilakukan di sebelah kanan, tekuk lututnya. Sudah ya. Tadi tangan meraba permukaan ginjal, lakukan sebelah kanan dan lakukan sebelah kiri. Oke, sudah kandung kemih, palpasi kandung kemih. Palpasi dilakukan mulai daerah simfisis pubis hingga umbilikus. Jadi simfisis pubis di mana? Sini, ya, simfisis pubis dan umbilikus ini dilakukan palpasi. Normalnya palpasi bagian vesika urinaria itu apa? Kenyal, lembek, atau seperti apa? Atau ada distensi? Tidak, berarti normalnya lunak. Nah, kalau kenyal itu berarti vesika urinarianya terisi urin. Ya, seperti itu. Misalnya kamu lihat analoginya, kalau kita melakukan palpasi, kita pegang usus yang masih mentah. Itu kalau dipegang lembek. Jadi seperti itu. Itu normal kalau tidak ada urin. Nah, kalau ada urinnya, seperti kita megang balon. Dan balon yang berisi dengan air. Jadi kita pegang itu kenyal. Jadi seperti itu. Kemudian terus kita tanya, pasien terakhir tadi keluar urinnya kapan? Kalau misalnya itu produksi urinnya baru saja dibuang, ini tadi dibuang urinnya jam berapa? Sekarang sudah produksi urinnya berapa? Ya, seperti itu. Terus berikutnya pemeriksaan prostat. Pasien disuruh tadi, ya, tekuk kakinya, kemudian kita lakukan pemeriksaan apa? Rektal tube atau colok dubur. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ini dimasukkan ke bagian anus. Ya, Bapak, mohon maaf permisi, saya akan melakukan pemeriksaan. Sepertinya ada gejala prostat. Jadi kalau apakah ada keluhan pada saat BAK? Nah, kita cek, kita masukkan di lubang anus, kemudian kita lihat di sekitar lubang anusnya ada benjolan atau tidak, ya seperti itu. Kemudian rasakan adanya kelenjar prostat, ya seperti itu, dan ukurannya. Nah, kalau normalnya tidak membesar berarti tidak radang, berarti ketika kita masukkan, kita palpasi, pasti tidak ada mengalami nyeri. Tapi kalau ada sakit nyeri, berarti prostatnya lagi bengkak. Ya, begitu. Nah, ini biasanya teman-teman riwayat penyakit ini pasien sebelumnya mesti aktivitas berat. Contoh misalnya kuli bangunan, terus pekerja berat, ya seperti itu. Banyak duduk, olahragawan, sering gym tapi caranya salah, itu banyak olahraga bisa juga. Kemudian perkusi. Nah, pada saat perkusi ginjal kemarin sudah pernah ya, perkusi abdomen diajari kemarin. Ada berapa bagian? Ada berapa kuadran? 4. Oke, 4 kuadran. Kemudian kita lakukan perkusi pada bagian abdomen tersebut. Nah, normalnya bunyinya pada bagian ginjal bunyinya apa? Apa? Pekak. Pekak menandakan di situ ada organ. Ya. Jadi pekaknya bagian mana? Bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan dinding abdomen tadi. Ya, seperti itu. Kemudian
Kita lanjut ke kandung kemih, kita lakukan perkusi sama ya. Bunyinya redup peka. Kalau ada apa? Cairan. Oke, berarti yang kita perkusi di bagian mana? Di bawah umbilikus mengarah ke bawah simbis atau ke bagian simbisis Pubis. kiri dan ke kanan, atas dan ke bawah. Jadi dilusur ya, berpindah secara bertahap atau pelan. Kemudian auskultasi, gunakan diafragma untuk mengauskultasi mulai dari di atas. Nah, yang diauskultasi apa kemarin? Ini pemeriksaan fisik abdomen sudah pernah diajarin ya. Oke, tapi di sini fokusnya di perkemihan, berarti ini apa yang berperan? Arteri renalis. Nek pasiennya ini ada gangguan pada saluran perkemihan, fokus ini, jamu dulu. Kalau pasiennya gangguan pada saluran perkemihan di ginjal, ya, itu nanti pas diauskultasi bunyinya gimana? Normalnya gimana kemarin? Ini apa? Arteri yang kita auskultasi. Berarti suaranya seperti denyut nadi. Kalau ada gangguan berarti suaranya tidak jelas atau ada bunyi abnormal yang di arteri renalis. Ya, ini loh ya. Arteri renalis ada di mana? Nah, jadi kita kalau arteri apa namanya? Di aorta ada di mana tuh? Abdomen sebelah mana tuh? Apa? Tengah atau di bawah? Prosesus sifoideus ya di sini. Jadi diauskultasi. Didengarkan. Itu bunyi apa? Kalau aorta? Bunyinya gimana? Oh, balik. Orang ngomong. Jadi dengerin sini, terus nanti geser ke arteri renalis. Didengarkan suaranya dari kiri dan kanan. Ya, seperti itu. Oke, normalnya suara aorta lebih kenceng daripada suara arteri renalis. Ya. Tapi dilihat, dipastikan untuk mengetahui adanya kebocoran arteri tersebut itu suaranya ada bunyi abnormal atau tidak. Ya, itu normalnya frekuensinya sama dengan tadi dan tidak ada kebocoran. Kalau misalnya ada suatu kebocoran berarti itu abnormal. Oke. Kemudian setelah itu kita dokumentasikan semua kegiatan yang sudah dilakukan. Baik Pak, pemeriksaan bagian perkemihan sudah selesai. Saya mohon pamit. Nanti apabila ada yang ditanyakan silakan Bapak menemui kami di reception. Terus kemudian dokumentasikan semua yang dilakukan tadi dan hasilnya dibacakan, kemudian rawat tanda tangan. Terus pamit ke Mas Dewi. Ayo pamit. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan maju ke depan. Oke, berdiri.